Shalom saudara yang cakep-cakep dan langsing-langsing. Silakan duduk, udah duduk duluan ya. Salam kenal semuanya. Saya sungguh bahagia bisa hadir di sini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di sini, Bapak Trofimus dan juga Ibu Desi yang telah mengundang saya yang tentu masih awal dalam pelayanan. Semoga apa yang disampaikan firman hari ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan jemaat di sini. Nah, saudara, katanya kalau tidak kenal itu tidak sayang. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini adalah pertama kali saya ibadah di sini. Ya, kemarin sempat juga datang ke sini. Rasanya di satu komplek yang sama itu tempatnya Pak Wiryo. Saya pelayanan juga di sana, maka tadi waktu pas datang ke sini sepertinya deja vu gitu, kok kayak saya pernah ke sini gitu. Ternyata waktu sekitar 3 bulan yang lalu saya pernah melayani di sini. Nah, saudara, saya adalah seorang dokter ya, dan Tuhan izinkan saya untuk membantu di akhir zaman ini, karena banyak sekali orang-orang yang berbeban berat, saudara. Karena pasien saya itu semuanya kaum berat-berat, dan biasanya mereka punya hobi yang sama, hobinya makan, kebiasaannya nyemil, ya, terus cita-citanya kurus. Yang ketawa berarti punya pengalaman pribadi. Dan kebanyakan mereka ibu-ibu, perempuan, salah satu juga ada yang hadir di sini, tapi sudah turun ya Ibu. Tapi sudah jadi, banyak kan mereka perempuan dan tahu sendiri kan kalau perempuan itu berhenti mengunyah kalau cuman sedang menutup mata. Kalau lagi buka mata dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sibuk, kayaknya otaknya tuh nggak berhenti memikirkan makanan gitu, saudara. Meskipun banyak pasien saya juga laki-laki yang biasanya datang ke tempat saya karena disuruh sama istri, saudara. Kadang-kadang saya juga kasihan melihat bapak-bapak itu pas datang sendirian, karena waktu dijelaskan, begitu selesai bapak ngerti, "Iya dokter, saya disuruh makan nasi merah." Udah itu aja yang bapak ngerti, yang lainnya lupa semua. Saya bilang nanti next time bawa tukang masaknya deh ke sini. Sebab kalau bapak-bapak tuh, ya itu makanya Tuhan kasih, perempuan ya untuk melengkapi. Nah saudara, pasien saya juga banyak hamba-hamba Tuhan, banyak, banyak sekali. Nggak heran saya ditempatkan oleh Tuhan, Tuhan bilang, "Kamu jangan mahat patung," karena saya seorang pelukis saudara, otak kanan, otak kiri, saya pakai dua-duanya. Dan, dulu saya mau masuk seni rupa ITB tapi nggak tahu kenapa nggak keterima. Dan malah keterimanya di FKUI, dan akhirnya saya ngambil kedokteran, saya selesaikan S1, S2 saya, dan saya memahat manusia akhirnya. Dan salah satunya, ya salah banyaknya itu banyak sekali para hamba-hamba Tuhan, karena apapun denominasinya itu masalahnya sama berat badan saudara. Dan saya selalu ingatkan mereka dengan firman yang sama, saya bilang, "Ingat, tubuhmu adalah bait Allah, jadi jangan masukin sesuatu yang salah." Karena walau bagaimanapun ini tubuh bukan punya kita. Ini tubuh sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan saya juga bilang bahwa, "Ingat doa Bapa kami, berikanlah kami makanan secukupnya, bukan yang berkelimpahan," betul? Bukan juga kekurangan, secukupnya. Jadi semua itu ada di dalam firman dan mereka turun saudara. Apa yang mempersatukan? Firman. Makanya waktu saya hari ini diminta untuk menyampaikan tema mengenai firman yang menyatukan tubuh Kristus, itu ya dan amin saudara. Hanya firman yang membuat berhasil. Saya mau tampilkan ya biar biar saudara juga bisa, eee lihat ini karya Tuhan Yesus saudara, ini karya firman, ini before after mungkin saudara ada yang kenal. Ini adalah Pastor Gilbert, itu udah turun 42 kilo. Waktu pertama kali beliau datang, saya bilang, "Pak Gilbert harus makan sayur." Beliau bilang, "Tapi saya nggak suka sayur dokter." Kata saya, "Tapi ada tertulis di dalam firman, itu yang harus menjadi makananmu." Betul, nggak usah baca bab 66, baca bab 1, ada di situ. Dan akhirnya beliau turun cukup banyak, jadi kalau nanti saudara lihat di YouTube, udah kecil di segitu ya. Jadi itu karyanya firman, karya Tuhan Yesus. Dan ini pasti saudara tahu, Igun juga udah turun cukup banyak, 60 kilo. Dan karya Tuhan tuh nggak sempurna loh saudara. Firman dan Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Banyak banget pasien saya dengan autoimun, dengan cancer, dengan segala macam penyakit yang wow, tapi Tuhan pulihkan. Dan banyak orang yang kemarin juga saya udah boleh saksikan hari ini, pasien saya ada Ibu Jessica, Jessica Parubin Adi jadi anaknya ya. Beliau juga udah turun cukup banyak, hampir 20 kilo.
Waktu itu pas, waktu dia bilang kira-kira mungkin 3 minggu yang lalu, "Dokter keep dulu ya," katanya. Terus karena saya mau cek dulu detak jantung, karena dia sudah menantikan anak cukup lama, Saudara, tahunan. Dan saya selalu bilang sama pasien-pasien saya bahwa seharusnya, akan hamil dalam Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Dan kemarin dia baru kasih kabar bahwa, "Dok, saya hamil." Wow, puji Tuhan. Dan dia bilang, "Diam dulu ya dokter, saya mau cek dulu." Dan begitu kemarin dicek, udah ada udah ada denyut jantung bayinya. Saya bilang, "Udah boleh saya saksikan?" "Boleh dokter." Ini saya berani saksikan hari ini bahwa banyak kejadian-kejadian luar biasa yang ketika kita berjalan di dalam Tuhan, itu semua tidak ada yang mustahil, Saudara. Nah, Saudara, yang menarik ya, pasien saya tuh banyak yang datang nggak mau nimbang. Kenapa? Karena mereka tuh kemarinnya habis makan. Jadi kalau datang juga mereka kencing dulu, mereka nggak makan, mereka copot segala macamnya, mereka nggak mau ketimbang, apa, baju, bawahan, atasan. Pokoknya mereka mau seringan-ringan ya Saudara. Nah begitu saya tanya, "Emang kenapa kok sampai nggak mau nimbang?" Gitu ya, karena biasa ditimbang setiap datang. Mereka bilang kemarin habis pesta. Dia bilang, "Kemarin habis pesta dokter, pas pesta itu padahal saya sudah kenyang," katanya. "Tapi teman saya yang nemenin saya datang ke pesta bilang, 'Itu makanannya enak, kamu kapan lagi datang ke pesta kayak gini? Cobain aja.' Pas saya lihat pakai mata saya, emang saya nggak pernah melihat makanan yang bentuknya seperti itu, karena saya dari daerah. Saya mau cobain, air liurnya mulai netes karena baunya itu dia menyengat ke hidung tuh, wah wangi banget. Apalagi temannya bilang, 'Udah cobain, kapan lagi?' Akhirnya tangan dia ngambil itu kue, dia cobain, begitu dicobain, dia telan pakai mulutnya, masuk ke lambung, dia bilang, "Wow, enak banget." Udah deh 1 gigit aja inget besok mau ditimbang. Tapi 1 gigit demi 1 gigit, akhirnya kuenya habis. Betul ya? Banyak yang merasakan suka kayak gitu pengalaman pribadi? 1 gigit aja deh donatnya, begitu donatnya udah 1 gigit ternyata enak, tuk tuk tuk, habis. Habis itu nyesel, kalau di awal kan pendaftaran, kalau di akhir penyesalan Saudara. Nah Saudara, kalau untuk makan saja, Saudara sadar nggak sih, untuk menikmati 1 kue aja, semua organ tubuh itu terlibat kan? Perhatikan ada mata yang melihat, ada telinga yang mendengar bahwa itu enak, ada hidung yang mencium aromanya enak. Terus tangan kita ambil, mulut kita ngunyah, kelenjar air liur kita terus mencerna. Semuanya tuh berbeda-beda tetapi untuk satu tujuan, mereka bersatu Saudara. Dan tubuh itu tidak dibangun dengan satu organ. Tubuh tidak menciptakan kita, "Oh kamu mata semua ya, oh kamu isinya telinga semua, kamu isinya perut semua." Enggak kan Saudara, tubuh itu dibangun atas berbagai macam organ, namun mereka bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yaitu salah satunya yang tadi makan kue, betul? Siapa yang suka kue di sini? Ya. Nah Saudara, waktu saya mempelajari tubuh manusia ya sebagai dokter, saya menyadari satu hal bahwa Tuhan itu memang suka bicara melalui tubuh, karena tubuh itu adalah satu gambaran yang paling indah Saudara untuk menggambarkan kesatuan. Makanya Rasul Paulus di sini menjelaskan tentang kita sebagai tubuh Kristus, gerejanya, itu bukan memakai contoh kerajaan Romawi, enggak loh Saudara. Dia memakai contoh. Analoginya apa? Tubuh. Kenapa? Karena gereja itu hidup, tubuh itu kan hidup. Gereja itu adalah hidup, Saudara. Tubuh Kristus juga sama seperti tubuh itu memiliki banyak bagian. Saudara sadar nggak sih tadi waktu saya duduk di sini ya, mungkin Saudara juga menyadari di sini. Tadi saya sempat nanya sama sama ini ada Suster Mala. Saya bilang, "Coba coba tanya," karena saya baru pertama kali hadir di sini. "Aduh, nggak enak nih. Nama Pak Gembalanya siapa? Coba tanya ke Ibu yang tadi WA." Nggak dibales-bales, nggak dibales-bales. Kenapa ya? Jangan-jangan terus kita Tuhan kasih hikmat setelah 20 menit agak tell me Saudara. Kayaknya ini tadi ibu yang di depan ini yang WL kayaknya yang tadi kita video call mirip kayaknya mukanya. Oh iya itu Ibu Vera, itu Ibu Gembala. Karena waktu pas tanya ke belakang saya bilang, "Udah tanya ke belakang deh." Udah gitu ditanya, "Nama Pak Gembala siapa?" Dikasih tahu. Semua bekerja sama untuk satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Amin. Ya, bayangkan seorang saya tadi sungguh salut ngelihat Bapak Gembala di sini sembari merekam, terus Ibu Gembala sembari WL, belum lagi anak-anak muda.
Ya, setiap dari kita itu Tuhan panggil untuk melayani sesuai dengan kemampuan kita, Saudara. Apapun itu dan tidak ada satupun yang tidak dipakai oleh Tuhan. Tadi waktu saya masuk ke bawah, saya ngelihat, wow, ada ibu-ibu yang lagi sibuk masak. Karena karunianya itu karunia melayani, Saudara. Jadi seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 12 ayat 12, sama seperti tubuh itu satu, tapi anggotanya banyak. Jadi semuanya saling melengkapi. Coba Saudara pikir, kalau enggak ada yang masak di bawah, perut lapar, ya. Itu buat kita kan ya. Saya langsung tadi, nanti saya mau makan juga. Ya perut lapar, kalau nggak ada yang WL, sepi, betul? Kalau nggak ada yang rekam siapa? Termasuk juga anak-anak muda di sini. Saya bilang sama anak saya, setiap hari yang saya lakukan sama mereka adalah baca firman. Karena saya bilang, kamu harus pegang ini. Karena firman Tuhan itu adalah satu-satunya yang benar. Apapun yang dikatakan di situ benar, apapun yang di luar yang beda dari firman itu salah. Jadi meskipun guru kamu ngomong A, firman ngomong B, siapa yang kamu pegang? God, Mom. Dan satu ketika mereka bagi rapot ya, mereka sekolahnya di JIS Internasional dan mereka dapat nilai itu, anak saya ada 3 Saudara. Satu usia 13, yang kedua 11, yang ketiga 7 tahun, hampir 7 tahun, tahun ini dia 7 tahun pada saat hari raya Pentakosta. Saya bilang luar biasa. Itu bukan kebetulan. Dan gurunya bilang, "What is the secret?" Dia bilang, "Why your kids is so perfect." Dia bilang. Jadi nilai mereka tuh straight A gitu. Bahkan exemplary, jadi di atas dari orang bule sekalipun. Kok bisa? Katanya, dan mereka lebih mature. Terus dedinya bilang gini, "Her mom read them a Bible every day." Itu yang kami lakukan. Karena seperti yang tadi Ibu Vera bilang, ketika kita kasih tubuh kita dengan firman Tuhan, otak kita itu bisa berubah loh Saudara. Otak kita itu bisa menyesuaikan bahwa, oh itu yang saya pakai. Jadi ketika dunia bilang, di depan nanti akan ada krisis. Tapi firman berkata, tidak usah takut, diam dan tenanglah. Akulah Allah yang masih ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan aku tidak akan meninggal engkau. Jadi benar Saudara. Itu yang harus kita pegang. Makanya Saudara, beri tepuk tangan untuk gembala di sini karena jarang sekali hamba Tuhan atau seorang gembala yang punya visi yang jelas Saudara. Nah Saudara, unity, kesatuan itu bukan berarti semua sama. Ya, bukan berarti semua sama. Unity itu adalah tujuan yang sama, oneness itu bukan sameness Saudara. Jadi beda-beda tapi tujuannya sama. Beda-beda tapi tetap satu tubuh dan itu hidup di mata Tuhan Saudara. Dan yang menarik Saudara dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 22, enggak ada loh satu bagian pun yang enggak berguna. Malahan katanya, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah adalah yang paling dibutuhkan. Jadi di sini Saudara lihat, jangan meremehkan orang yang kecil. Di rumah deh, di keluarga contohnya. Nah, istri saya mah cuman bisa masak, saya yang cari uang. Dia cuman bisa ngurus anak. Kata siapa? Kalau enggak ada istri, gimana keluarga bisa bekerja, Saudara? Siapa di sini yang pernah mengalami sakit gigi? Gigi itu kecil kan? Tapi begitu gigi yang kecil itu sakit, seluruh badan jadi sakit. Jadi sakit kepala. Kalau udah sakit kepala jadi nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, jadi apa? Jadi nggak mau makan, Saudara. Kembung. Kalau nggak mau makan, akhirnya jadi sakit mah. Suami kita kena omel, akhirnya apa? Suaminya ngomelin balik, akhirnya jadi sakit hati, Saudara. Makanya jangan meremehkan satu yang kecil, itu bakalan semua akan ngerembet, Saudara. Ya, dan kalau kita baca lagi di ayat 24b, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Saudara perhatikan deh, mereka yang tidak berguna, kesannya lemah, tidak mulia, namun Tuhan bilang, jangan salah ya, justru mereka loh yang paling berguna, tukang bersih-bersih di gereja. Saya punya karyawan cukup banyak, Saudara. Ada teknisi, ada cleaning service, ada tim medis ya, bahkan ada yang jaga di depan satpam. Kami ada gedung 10 lantai seperti itu, jadi pasien-pasien datang ke situ dan semua dari cleaning service sampai semua pun yang ada di situ, tidak ada satupun yang kami perlakukan secara berbeda.
Saudara bayangkan kalau nggak ada tukang bersih-bersih gimana? Itu WC pasti akan jadi bau sekali Saudara. Ya, nah di sini ditegaskan bahwa setiap tubuh itu punya fungsi yang berguna meskipun kadang-kadang itu kita nggak nggak bisa melihatnya dengan jelas Saudara. Saudara bayangkan deh di gereja atau di keluarga gitu ya, Saudara bayangkan deh, bayangkan tubuh Saudara sendiri. Ada yang keras seperti gigi, jadi tahu, jadi kayak militer, bangun pagi, tidur jam segini, itu suami saya Saudara, sedikit curhat ya. Jam 7:30 malam harus masuk kamar, tidur, semuanya tidur, udah kayak militer Saudara. Ada yang keras seperti gigi, ada yang asem seperti asam lambung. Jadi pas datang, "Shalom Ibu," "Shalom." Ini orang kayak asam lambung ya. Ada yang heboh seperti lambung, kita bilang, "Nih orang heboh amat sih, aduh aduh gimana nih dolar naik deh, sekarang 17.400, sekarang 17.300, heboh Saudara." Ada yang pahit kayak cairan empedu itu pahit loh Saudara, nyelekit, jadi kalau ngomong nyelekit, "Lu sih gendut amat," makanya dia tuh naik tangga jadi susah tuh. Minta Pak Gembala bikin lift. Ada yang bunyi seperti usus, ngoceh terus, itu karunia pendoa loh Saudara. Ada yang tukang pikir-pikir ya, terus kayak otak apa-apa dipikir, gimana nanti Natal masih 2 tahun lagi, nyiapinnya dari sekarang. Nanti, udah segala macam dipikir, ada yang nggak bisa diem. Tadi sih saya masuk, nyiapin sana, nyiapin sini, itu karunia melayani seperti Marta Saudara. Dan kata Tuhan apa? "Ini aku loh yang bentuk, saling melengkapi." Makanya Saudara, kita sebagai tubuh, itu harus melepaskan keakuan kita untuk menerima kesatuan kita. Karena kalau enggak sakit loh Saudara. Coba ya, misalkan nih, kalau otak bilang, kepala bilang, "Angkat tangan." Kita ngangkat tangan kan? Tapi kalau otak bilang, "Angkat tangan." Tapi tangannya enggak keangkat, itu artinya tubuhnya sakit stroke. Betul, karena enggak nyambung Saudara. Kalau Yesus sebagai kepala berkata, "Kasihilah satu sama lain," tetapi gereja terus bertengkar, enggak mau taat sama perintah dari kepala, itu tandanya tubuhnya sedang sakit Saudara. Nah, saya mau membagikan satu ilustrasi, ini adalah karena saya seorang dokter, jadi Saudara jadi bisa saya sendiri waktu pas saya lebih lagi mendalami ya Saudara, saya kagum sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan luar biasa ya." Jadi apapun yang berbicara secara spiritual, itu Tuhan sudah sampaikan loh di dalam tubuh kita. Nah Saudara tahu, tubuh kita itu bukan suatu bagian yang acak yang Tuhan ciptakan asal-asalan, enggak loh Saudara. Saudara, tulang belakang kita nih, yang di belakang nih, itu jumlahnya tahu ada berapa? 33. 33 ruas tulang belakang. Itu mengingatkan saya bahwa Yesus itu kan pelayanan di bumi selama 33 tahun. Bahkan NASA mengkonfirmasi bahwa Yesus disalib itu tahun 33 Masehi, Saudara. Dan menariknya, tanpa tulang belakang tubuh itu nggak bisa berdiri tegak, tubuh akan kehilangan keseimbangan. Nah, begitupun dengan kita gereja, tubuh Kristus. Tanpa Kristus kita nggak bisa berdiri teguh, Saudara. Coba deh, mungkin ibu-ibu ya, tulang belakang nih sedikit masalah aja. Kan badan rasanya miring kan? Duduk salah, berdiri salah, tidur salah, bangun juga salah. Karena yang salah tuh bukan yang lain, bukan kasur Saudara, bukan kursinya, bukan pasangan kita juga yang salah. Yang salah itu adalah apa? Tulang belakangnya yang bermasalah. Begitupun gereja Saudara. Kalau kita nggak menjadikan Yesus sebagai kepala, itu maka tubuh kita akan oleng. Betul? Dan kemudian kalau Saudara lihat di sini tulang rusuk kita ada berapa? Tulang rusuk? Oh iya tuh istri. Luar biasa loh Pak Gembala. Tulang rusuk kita jumlahnya ada 12 pasang Saudara. Dan ini mengingatkan kita pada apa? 12 suku Israel, 12 murid Allah. Ya jadi kayak melambangkan umat Allah. Nah sama seperti tulang rusuk itu melindungi, di dalam tulang rusuk Saudara tahu ya, ada jantung, ada hati, ada pembuluh darah besar, ada lambung. Jadi melindungi organ tubuh, demikian juga kita sebagai tulang rusuk Allah, umat Allah dipanggil untuk menjaga dan menopang pekerjaan Tuhan di bumi Saudara. Dan makanya Saudara, apa yang Tuhan susun, setan itu selalu berusaha pecahkan. Apa yang Tuhan sudah satukan, setan tuh berusaha pisahkan. Dan Saudara tahu strategi ini sebenarnya strategi yang sama sejak di Taman Eden, sejak pertama. Karena strategi itu selalu sama Saudara. Saudara ingat di Taman Eden apa yang ya iblis lakukan? Dia memecahkan, dia memisahkan manusia dari Tuhan. Kemudian di keluarga pertama,
Kain membunuh Habel, dia pecahkan hubungan antar saudara. Di Babel, manusia dipecahkan, dicerai-beraikan, berbeda-beda bahasa, saudara. Dan hari-hari ini kalau saudara lihat, perpecahan di mana-mana, perang di mana-mana, ya, suku, ras, bahasa itu saling serang, saudara. Kebencian di mana-mana, media sosial yang harusnya menjadi tempat saling mendamaikan, menghubungkan antar manusia, namun malah justru bikin manusia saling bermusuhan. Sedikit beda pendapat langsung saling serang. Sedikit beda pandangan aja langsung terpecah. Saudara, kalau saudara lihat di IG saya, mungkin ada yang kita udah temenan. Kemarin saya sempat repost dari sini flyer bahwa hari ini akan ada ibadah. Biasa saya repost sehari sebelumnya. Nah, begitu saya repost, saya kan cuma repost ya saudara ya. Bukan saya yang bikin kan. Ada loh itu komentar. Nanti lihat ya. Ada komentar. Sekelas dokter aja nggak bisa membedakan antara DR kecil dengan DR besar. Saya kan nggak merhatiin ya apa flyernya. Begitu saya lihat, oh ini kali. Terus saya bilang, oh itu bukan saya yang buat. Saya nggak kenal itu netizennya siapa. Itu saya nge-repost saja. Dia balas lagi. Iya dong, kan kalau misalnya ini bukan ini. Dan kebetulan juga memang saya 2 bulan lagi, saya menyelesaikan S3 saya, doktorat saya untuk teologi ya. Dan saya bilang di situ, ya 2 bulan lagi memang saya akan menyelesaikan. Tapi kan nggak ngomong hari ini. Saya bilang orang bukan gue yang bikin. Akhirnya kamu ngomong aja langsung, terima kasih inputannya saudara lihat. Jadi hal-hal seperti itu tuh banyak sekali di media sosial. Jadi makanya saya bilang setan itu memang selalu berusaha untuk memecah belah dan menghilangkan damai sejahtera. Itu kemarin saudara kejadiannya, kalau saudara lihat deh jamnya. Ini jangan lihat sekarang saudara, sekarang jangan buka IG. Lagian IG saya di private terus saya accept. Ya, jangan lihat sekarang. Nanti tapi saudara-saudara percaya deh, target setan itu adalah keluarga dan gereja, saudara. Saudara tahu nggak kenapa target setan itu adalah gereja Tuhan, disunity. Karena tidak akan ada pengurapan Tuhan ketika terjadi disunity, saudara. Saudara baca di Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bukan iri hati. Terus di ayat 3-nya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Siapa yang mau dapat berkat di sini? Ngomong sama kiri kanan, jangan marah-marah. Ya. Amin. Saudara, di mana ada kesatuan, di situ pengurapan turun. Di mana ada kesatuan, di situ damai sejahtera turun. Di mana ada kesatuan, dikatakan, bukan saya loh yang bilang, Tuhan akan memerintahkan berkat. Amin. Ya, nah saudara, iblis tahu sesuatu yang terpecah itu akan kehilangan kekuatan. Kita baca di Markus 3 ayat 24. Jika suatu kerajaan terpecah-pecah, maka kerajaan itu tidak dapat bertahan. Nah saudara, kalau perang itu kan semua prajurit harus ikut perintah, satu perintah, baru menang saudara. Kalau masing-masing ngikutin egonya masing-masing, ya kalah saudara. Nah setan itu tahu gereja yang bersatu, keluarga yang bersatu, itu berbahaya saudara. Karena kenapa? Kalau kita bersatu, dimulai dari keluarga Kristen, kemudian gereja Kristen, itu doa jadi kuat, penginjilan jadi hidup, hadirat Tuhan turun dan dunia akan melihat Kristus dan amanat agung akan diselesaikan saudara. Tapi kalau gereja terpecah, ya kesaksian Injil itu akan kehilangan kuasa saudara. Makanya itulah sebabnya saudara ingat doa Yesus yang sebelum dia disalib ya. Sebelum Yesus disalib itu Yesus nggak berdoa, Bapa buatlah mereka jadi kaya. Buatlah mereka jadi terkenal. Enggak loh saudara. Di Yohanes 17 ayat 21, Yesus bilang apa? Buatlah mereka menjadi satu. Saudara, menjadi satu. Doa Yesus yang terakhir. Saudara, kalau orang mau meninggal, terus doa buat kita yang terakhir. Itu kan penting ya. Doa ini adalah doa yang terpanjang yang Yesus pernah doakan untuk saudara dan saya. Jadi penting banget. Kan Yesus tahu dunia itu gak akan percaya kalau hanya dengan gedung gereja yang besar. Dunia gak akan percaya hanya karena khotbah yang hebat. Enggak saudara. Dunia itu akan melihat Yesus ketika umat Kristen itu bersatu. Dan keluarga itu bersatu saudara. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya? Kan gereja itu terdiri dari suku yang berbeda. Kita keluarga aja juga latar belakangnya berbeda. Cara pikirnya juga berbeda. Apa yang bisa menyatukan semuanya?
Hanya satu saudara, firman. Puji Tuhan kita baru masuk firman saudara, tadi baru pendahuluan ya. Saya janji nggak lama-lama saudara, saya suka dicerca sama gereja nanti nggak diundang lagi katanya lama. Ya, saya membagikan cuma 3 alasan saudara. Kenapa firman yang harus kita pegang. Nomor 1, baca yuk, firman Tuhan adalah kebenaran. Ini paling penting loh saudara. Karena kalau dunia sekarang bilang yang penting bersatu aja. Tapi Alkitab bilang bersatulah di dalam kebenaran. Saudara perhatikan ya Yohanes 17. Ingat yang tadi Tuhan doakan kita bahwa jadikanlah mereka satu. Jadikanlah mereka satu. Itu di ayat 22. Tapi kalau saudara balik sedikit ke ayat 17b. Yesus tuh terlebih dahulu berkata firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara perhatikan deh urutannya. Yesus bilang firman adalah kebenaran, baru kemudian gereja menjadi satu. Karena kesatuan tanpa kebenaran itu hanya kompromi saudara. Jadi artinya gereja itu tidak disatukan oleh opini, oleh pendapat, oleh perasaan, oleh lagu yang sama enggak saudara. Tetapi oleh Kristus sang kebenaran. Dan saya rasa ini hal yang paling sulit kayaknya di generasi sekarang. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kebenarannya sendiri, betul? Dan kebenaran saudara beda sama kebenaran saya. Kebenaran saya berbeda sama kebenaran yang lain. Dan saya juga nggak akan tersinggung sama kebenaran yang saudara pegang. Kenapa? Karena itu tidak harus menjadi kebenaran saya. Dan itu akan jadi hal yang membingungkan saudara. Kenapa? Karena nggak ada standar. Karena semuanya itu relatif dan manusia bisa berubah-ubah, betul? Dan saudara tahu dunia itu ingin kesatuan tanpa kebenaran saudara. Makanya saudara dunia itu sekarang bilang udah jangan katakan benar atau salah. Yang penting damai, yang penting jangan menyinggung aja. Kamu lakukan apa yang kamu mau lakukan. Tetapi saudara damai tanpa kebenaran itu palsu. Dan satu hal yang mau saya katakan sama saudara, kebenaran itu nggak nyaman loh saudara. Kebenaran itu nggak nyaman untuk diungkapkan. Saudara bayangkan ya, misalkan saya seorang dokter, saya tahu ini pasien bakalan sakit ginjal misalkan karena pola hidupnya berantakan dan saya lihat dari hasil labnya, saya lihat dari gejalanya. Nggak akan saya bilang, saya nggak akan kasih tahu ke dia bahwa nggak ada penyakit, kamu baik-baik saja. Nggak akan saudara. Meskipun itu membuat pasien itu bikin jadi tersinggung atau mungkin kaget, saya tetap akan katakan kebenaran. Kenapa? Karena kalau enggak itu bahaya saudara. Itu bukan kasih kalau kita enggak mengatakan hal yang benar saudara. Kenapa? Karena dampak penyakit jika tidak diobati itu masih sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau penyakit tidak diobati, apa efeknya? Kematian. Demikian juga firman Tuhan. Saudara kita nggak bisa bilang, firman kan jadul. Itu untuk generasi zaman dulu di abad-abad pertama. Tahu nggak saudara? Hal yang sama saudara. Kenapa? Karena dampak dosa itu masih sama. Yaitu kematian. Makanya Amsal bilang ada jalan yang tampaknya benar. Tetapi jalan itu ternyata mengarah kepada kematian. Ya. Kasih yang benar itu harus berjalan bersama kebenaran. Kalau gereja mulai mengorbankan firman, maka gereja akan kehilangan fondasinya. Makanya saya sungguh takjub karena semalam saya scroll, saya lihat ini gereja Ark of Worship. Wow, saudara bersyukur tertanam di gereja ini karena gembala saudara sangat-sangat mengedepankan firman saudara. Karena firman Tuhan itu bukan sekadar opini, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan alasan kedua saudara, ini yang lebih wow lagi, ini yang sangat luar biasa. Firman Tuhan itu bukan cuma benar, firman itu hidup loh. Hidup dan kuat, jadi aktif saudara. Bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi jadi saya gambarkan ini seperti seorang dokter operasi rohani ya saudara. Ya, sebagai seorang dokter, saya seringkali melihat banyak sekali penyakit yang gak bisa diatasi dari luar saja, tapi harus dioperasi. Ketika operasi baru ngelihat, oh ternyata itu akar masalahnya. Di situ ada batu yang ada di dalam, banyak banget batunya, batu empedu. Kalau punya batu jangan di empedu, di jari saudara. Baru bisa dilihat sama semua orang. Kalau punya batu di empedu, sakit, betul? Sakit saudara, harus dioperasi. Nah firman katanya seperti pisau bedah itu. Jadi begitu kita baca firman,
Wah, firman itu bisa memutuskan ego kita, kesombongan kita, kepahitan kita, saudara. Karena masalah terbesar gereja itu sebenarnya karena hati. Dan firman Tuhan itu bisa mengoreksi hati saudara, bisa mengubah hati. Namun saudara menarik, firman ini bukan cuman mau menyembuhkan kita, tapi juga mau memperlengkapi kita saudara. Karena kenapa? Setelah hati diubahkan, kita kan tetap hidup di dunia yang penuh tipu daya seperti sekarang kan. Dunia yang sangat gelap, dunia yang masih dikuasai oleh si jahat, si iblis saudara. Makanya setelah firman itu melakukan operasi di hati kita, firman itu juga mempersiapkan kita untuk kita siap dalam peperangan rohani. Paulus menyebut firman itu sebagai sabuk kebenaran, the belt of truth saudara. Jadi saudara kalau lihat di Efesus 6, ini Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya itu seperti peperangan rohani. Jadi saudara tuh tidak lagi berperang melawan suami atau melawan istri atau melawan anak-anak atau melawan orang tua atau melawan mertua yang mulutnya tajam. Enggak loh saudara. Saudara sedang melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan kalau saudara perhatikan bagian pertama yang disebut itu adalah apa? Sabuk kebenaran. Kenapa? Karena sebuah sabuk itu akan menopang seluruh perlengkapan perang saudara. Kalau sabuknya itu copot, maka semuanya itu enggak stabil, pedangnya, perlengkapan medisnya, berbagai peralatan yang penting itu akan hilang saudara. Artinya apa? Tanpa sabuk semua perlengkapan tidak akan ada saudara. Tanpa kebenaran secara rohani, hidup kita tidak akan stabil. Hidup kita akan goyah saudara. Dan ego mulai mengambil tahta kita saudara. Kita mulai berkata dari kita menjadi aku saudara. Mungkin kalau di sini ada bapak-bapak yang suka pergi nge-gym ya. Kalau di gym itu mereka suka kasih belt ya. Suka kasih ikat pinggang buat nge-gym. Itu tujuannya apa sih? Untuk menopang supaya tubuhnya itu enggak terlalu berat gitu saudara, untuk menopang tulang belakang, untuk mengurangi risiko cedera. Meskipun si sabuk ini tidak menahan beban itu saudara, tapi sabuk itu membantu tubuh supaya tetap kokoh saat menghadapi beban yang berat. Bukankah demikian juga kita sekarang saudara? Firman Tuhan sebagai sabuk kebenaran itu tidak selalu akan menghilangkan beban kita. Tidak. Tapi firman Tuhan menolong kita untuk tetap berdiri teguh ketika menghadapi beban hidup. Kenapa? Karena ketika dunia bilang, wah ada orang kayak gitu mah, balas. Firman Tuhan bilang, ampuni. Ketika dunia bilang, hati adalah menipu saudara. Nah saudara, kita percaya bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana saat ini adalah saat yang paling tepat, tidak ada masa lain di sepanjang sejarah umat manusia di mana sabuk ini harus kita pakai saudara. Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan perpecahan dan Yesus sudah menubuatkan semuanya saudara. Karena menjelang kedatangannya katanya semuanya itu akan terjadi perpecahan saudara. Saudara, iblis aja tahu loh waktunya udah gak lama lagi. Makanya kenapa kelihatannya dia sedang bekerja keras memecah dunia, memecah bangsa, memecah suku, memecah bahasa, memecah keluarga demi keluarga, bahkan memecah gereja saudara. Kenapa? Karena iblis tahu tubuh yang terpecah itu akan kehilangan kekuatan. Amin. Kalau dunia penuh dengan perpecahan saudara, gereja harus menunjukkan kesatuan. Kalau dunia penuh dengan kebencian, gereja harus penuh dengan kasih. Kalau dunia penuh dengan ketakutan, gereja harus dipenuhi dengan damai sejahtera saudara. Dan itu akan mungkin jika firman itu tinggal di dalam kita. Nah saudara, saya tutup dengan satu kesaksian ya. Ini adalah satu science ya dari kedokteran yang saya kagum saudara. Tubuh manusia itu selalu membuat saya kagum karena semakin saya belajar, semakin saya melihat sidik jari Tuhan. Saudara tahu, di tingkat mikroskopis sekalipun Tuhan itu menaruh jejak tangannya loh saudara. Saudara tahu enggak yang membuat kita tetap ada sampai sekarang, yang membuat sel-sel kita itu saling melekat satu dengan yang lain. Kan kalau sel kita tidak melekat itu kan kita hancur ya saudara. Yang membuat sel-sel itu tetap melekat satu sama lain itu adalah sebuah protein yang namanya laminin. Dan yang membuat saya merinding adalah bentuknya itu persis seperti salib saudara. Ini adalah protein yang ada di dalam tubuh saudara yang saudara nggak bisa lihat, yang menyatukan jaringan, yang menjaga tubuh
tetap utuh. Saya ingat ayat di Kolose 1 ayat 17 bahwa Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, Saudara, kalau dalam tubuh manusia Tuhan taruh laminin ini untuk menjaga sel tetap melekat, maka di dalam tubuh Kristus Tuhan telah memberikan sesuatu yang jauh lebih mulia. Bukan protein, bukan struktur biologis, tetapi Kristus sendiri. Firman yang hidup, kebenaran yang kekal, Saudara, yang akan menyelamatkan. Dan makanya Saudara, kenapa itulah iblis bekerja begitu keras untuk memecah kita. Karena iblis tahu tubuh yang terpecah itu akan kehilangan kekuatan. Gereja akan kehilangan kesaksian, keluarga akan kehilangan berkat pengurapan, Saudara. Tetapi tubuh yang melekat kepada Kristus tidak akan mudah dipatahkan. Amin, Saudara. Makanya di kaki salib, Saudara, kita tundukkan diri kita kepada Yesus. Tidak ada satupun yang lebih unggul satu dengan yang lain, Saudara. Di kaki salib kepahitan kita harus dilepaskan. Kesombongan kita harus mati, Saudara. Hanya karena kasih karunia Tuhan, satu-satunya alasan kita bisa berdiri, Saudara. Karena semua dari kita itu adalah sejajar di mata Tuhan. Ketika tangan kita terangkat kepada Tuhan, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita berseru kepada Tuhan, kita katakan bahwa Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa hidup. Amin.